Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, maksud dan tujuan saya malam hari ini memberikan kita sedikit insight, sedikit pencerahan, ya, supaya kita tidak memilih kucing dalam karung. Kita memilih anggota legislatif yang betul-betul mampu, bukan hanya karena dia saudara, bukan karena dia teman, ya, tapi pada kemampuannya. Karena apa? Karena bukan hanya nasib kita yang dipertaruhkan, nasib anak cucu kita juga dipertaruhkan. Iya kan? Jadi Bapak Ibu, sekembalinya kita dari tempat ini, kata Edith GAD, untuk kita renungkan. Coba renungkan kembali pilihan Bapak Ibu. Pertaruhan terhadap masa depan kita dan masa depan anak-anak kita, itu dari produk yang dihasilkan oleh anggota legislatif yang berkualitas. Cukup sudah Bapak Ibu pilih anggota legislatif yang cuma begitu jadi anlek, dia cuma tukang kawin. Ada yang begitu ya? Saya dengar-dengar kemarin di Bangket, dulu waktu masih busu-busu, belum jadi apa-apa, ya, setia dengan istrinya. Begitu jadi anggota legislatif, sering ke Jakarta, lambat nakal ini orang tua. Di Bangket kan, di sini. Di sini ada satu, ada dua atau tiga mungkin. Bercanda. Tapi Bapak Ibu, amanah yang diberikan di pundak anggota legislatif itu harus betul-betul bisa dipikul oleh si anleknya. Karena ketika teman-teman dan saya juga sebagai caleg menjanjikan sesuatu yang tidak bisa ditepati, kita sedang menggali kuburan kita sendiri. Ada caleg ini selalu karena terlalu paksa, dia iyo semua. Habis itu nanti dia pusing. Makanya Bapak Ibu di mana-mana saya cuma bisa janji satu. Kenapa saya bisa janji? Karena itu adalah hak saya. Lucu kalau ada orang yang menjanjikan sesuatu yang belum menjadi haknya. Benar nggak Bapak Ibu? Masa saya bisa janji sama Pak Richard saya mau kasih itu mobil, padahal itu bukan mobil saya, betul ya? Tapi kalau itu mobil saya, BPKB-nya di saya bisa tidak janji Pak Richard bahwa saya akan kasih mobilnya, bisa kan? Karena hak saya. Makanya Bapak Ibu, saya cuma bisa berjanji yang menjadi hak saya. Apa yang menjadi hak saya? Ini biar para relawan juga dengarkan. Hak saya kalau saya jadi anggota DPR RI, Tuhan berkehendak insya Allah. Yang pertama gaji, yang kedua tunjangan, yang ketiga dana reses, yang keempat dana aspirasi, tunjangan transportasi, dan tunjangan-tunjangan yang lain. Anggota DPR RI itu Bapak Ibu, dalam 1 tahun anggaran, dia berhak atas penghasilan kurang lebih 10-12 miliar. Kalau itu bisa saya janjikan. Makanya saya bilang, bila Tuhan berkehendak saya jadi, seluruh hak saya, tidak 1 sen pun saya ambil masuk ke kantong saya kembalikan untuk masyarakat. Saya bisa menjanjikan karena itu akan jadi hak saya, betul tidak? Saya tidak bisa janjikan bangun jembatan. Memangnya bangun jembatan pakai uangnya pemerintah, itu pakai APBN. Makanya teman-teman anlek, kalau mau menjanjikan, kalau yang belum hakmu bilang akan saya perjuangkan. Beda ya, menjanjikan dan memperjuangkan. Kalau menjanjikan ya sudah pasti. Karena Bapak Ibu, terus terang saya sampaikan pada malam hari ini dan di mana-mana saya pergi, saya sudah selesai dengan hidup saya. Ya, tanpa saya jadi anggota DPR RI pun sebenarnya hidup saya puji Tuhan sudah diberkati, sudah cukup. Jadi saya bukan orang yang cari hidup dari politik. Karena seorang politisi itu adalah seorang yang mau memberi hidup, bukan cari hidup. Kalau kau cari hidup di politik, bahaya. Macam tadi, orang tua lambat nakal itu. Cari hidup itu. Kenapa banyak koruptor dari para politisi? Karena dia secara mental tidak siap dengan amanah yang akan dia emban. Begitu dia jadi, dia gelap mata. Dia kira APBD ini DP doi. Dia kira APBD dia punya uang. Sehingga kemudian dia korupsi habis-habisan. Dan Bapak Ibu, tidak ada hubungannya kaya dengan miskin jadi anggota dewan atau jadi pejabat negara. Menurut Bapak Ibu, Johnny Plate sama saya Yassin Limpo orang miskin. Orang kaya itu korupsi juga. Benar enggak? Ini masalah mental
dan masalah rasa syukur.